Bab 82. Lin Xin tersenyum tipis. Hei kalian berdua, senang bertemu denganmu, namaku Lin Xin. Saya berasal dari kota Aimei. Kita bertiga sudah di langkah kelima, jadi ayo berteman baik. Bagaimanapun, mengingat kekuatan kita, memasuki 10 besar seharusnya tidak menjadi masalah bagi kita semua. Selain penampilan luar saya sebagai penyihir, saya juga kebetulan seorang alkemis. Lihat, ini pil yang saya buat. Saat dia berbicara, Lin Xin mengeluarkan botol kristal dari dadanya, dan matanya yang tajam menatap mereka. Dalam hati dia memikirkan ini, kakak punya narkoba, dia tiada tara di seluruh dunia. Stadion Kuil Imam. Ping. Tongkat sihir yang berat di tangan si Masian benar-benar luar biasa, menghancurkan lawannya dengan kejam, karena palu suci miliknya langsung menghantam lawannya secara langsung. Aku mengakui. Lawannya adalah seorang pemuda yang wajahnya sudah menjadi pucat, memandang dengan tidak percaya pada si Masian. Kamu, apakah kamu benar-benar seorang pendeta, atau apakah kamu seorang pejuang? Wasit, ini tidak adil. Terlepas dari apakah itu orang-orang di area peristirahatan pendeta, atau para senior di platform stadion, wajah semua orang dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Jika saya tidak menyerah, saya akan dihancurkan sampai mati. Palu suci, sedikit tenggelam. Aku mengakui, si Masian mengambil tongkat di tangannya, dan lapisan demi lapisan tanah mengeluarkan ledakan teredam, saat wajah wasit berubah total. Si Masian menyentuh kepalanya yang botak, tanpa kembali ke tempat istirahat. Stadion Kuil Prajurit. Chen Chen berdiri di sana dengan wajah menderita, dia tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Meskipun dia tidak merasa sangat percaya diri dengan kemampuannya sendiri dan tidak memiliki banyak harapan, setelah menderita kekalahan telak di ronde pertama, bagaimana dia bisa merasa nyaman? Lebih penting lagi, dia kalah melawan seorang prajurit perisai. Bukannya dia tidak bisa menerobos pertahanan lawan, atau tidak bisa menyerangnya, tapi dia sudah kebobolan hanya setelah 3 gerakan. Prajurit perisai yang dihadapi Chen Chen adalah seorang gadis muda. Tingginya sekitar 1,7 meter, rambut hitamnya disisir rapi menjadi ekor kuda, dan dia tampak tinggi dan kurus. Jarak di antara alisnya membuatnya terlihat cukup mengancam. Jika hanya dari segi penampilan luar, siapa yang mengira gadis ramping ini akan menjadi seorang pejuang? Tapi di sampingnya, perisainya setinggi 1,8 meter, lebar 1,2 meter, dan tampak seperti perisai menara besar. Dan itu adalah satu-satunya senjatanya, perisai berat yang tampaknya tidak lebih ringan dari 250 kg. Beberapa saat yang lalu, saat dia menghadapi Chen Chen, lengannya bergerak dengan bebas dan mudah, terbang ke atas dan ke bawah tanpa masalah. Di platform Warrior Temple Stadium, seorang elder yang kelihatannya penuh kekuatan dan keagungan berkomentar, benar-benar tercengang, apakah gadis ini seorang shield warrior atau seorang berserker? Tidak. Dia terlihat seperti Axe Warrior. Apa kamu lihat, barusan, perisai menaranya digunakan seperti kapak yang berat. Siapa yang bisa membangkitkan orang aneh seperti itu? Hari pertama penyisihan seleksi perburuan setan berlangsung hingga larut malam dan telah selesai. Yang terakhir untuk diselesaikan sebenarnya bukanlah kuil prajurit yang paling padat penduduknya, melainkan kuil mage. Setelah putaran pertama kompetisi knockout berakhir, setiap juri dari kuil agung duduk dan mendiskusikan pengamatan mereka, lebih tepatnya, pesaing paling aneh sangat banyak tahun ini. Itu baru hari pertama, tapi sebagian besar di antaranya luar biasa. Kabarnya, di sisi kuil spiritual, yang mengejutkan semua orang, ada pemanggil langkah keempat yang menggunakan metode yang tidak diketahui untuk memanggil anjing neraka berkepala 3 besar dari langkah ke-8, menyebabkan lawan mereka pingsan. Hanya saja, para pemuda elit dari 6 kuil besar tidak berminat untuk memeriksa informasi tersebut. Sebaliknya, masing-masing dari mereka hanya kembali ke tempat tinggal mereka untuk beristirahat. Bab penyisihan hanyalah kompetisi sistem gugur. Lebih penting lagi, ini adalah kompetisi yang berkelanjutan. Tidak peduli kapan pertandingan pertama Anda berakhir di hari pertama, Anda harus terus berkompetisi di hari kedua. Itu juga menguji kemampuan para pesaing untuk memulihkan energinya. Aliran samar udara keemasan berputar-putar, dipancarkan oleh 3 kaki putih susu dari kompor spiritual dan secara bertahap menjadi semakin terang. Seperti seutas benang kecil, energi spiritual internal keemasan yang samar terus-menerus beredar dan berputar di sekitar tulangnya, menyebar ke seluruh tubuhnya.
Sepertinya kilau emas telah melewati seluruh tubuhnya. Long Hao Chen telah berkultivasi selama sehari penuh sejak kembali kemarin pagi. Dalam kondisi kultivasi ini, dia menyerap esensi langit dan bumi, mengisi kembali tubuhnya, dan mengurangi kebutuhannya akan makanan. Dia hanya makan sedikit pada malam hari sebelumnya. Terlepas dari waktu yang singkat ini, dia telah menghabiskan seluruh waktunya untuk berkultivasi dari pagi hingga malam. Digerakkan oleh obat-obatan, kecepatan pertumbuhan energi spiritual internal Long Hao Chen tampak sangat menakjubkan. Setelah 1 hari, energi spiritual internalnya telah meningkat setidaknya 20 level. Dengan kecepatan seperti itu, dia akan menembus langkah kelima dalam waktu paling lama 10 hari. Tentu saja, kemacetan harus muncul tepat sebelum langkah kelima, dan sulit untuk mengatakan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menerobosnya. Dari kultivasi pertamanya hingga saat ini, dengan mengandalkan fisiknya dari Scion of Light, Long Hao Chen tidak pernah mengalami hambatan nyata. "Hao Chen, kita harus pergi." Dengan suara ketukan di pintu, suara Li Xin bisa terdengar dari luar. Cahaya keemasan menghilang, bersama dengan cahaya putih dari dadanya. Long Hao Chen terbangun dari kondisi kultivasinya, "Saya datang." Membuka pintu, Long Hao Chen menatap Li Xin, yang tersenyum penuh semangat. "Kak, kamu menang kemarin, kan?" Long Hao Chen segera menebak alasan kegembiraannya. Li Xin menganggukkan kepalanya, "Saya menang, dan tanpa susah payah. Hanya saja, saya tidak menang secepat Anda." Lin Jialu juga melewati bab pertama ini. Sayangnya, Chen Xi dan Chen Chen. Long Hao Chen khawatir, kakak tertua Chen dan kakak kedua Chen tersesat. Li Xin dengan lembut menghela nafas, menjawab, "Persaingan di dalam kuil prajurit lebih sengit dan intens dari kita. Hampir semua yang mampu bersaing adalah pembangkit tenaga listrik peringkat 4, jadi menerobos rintangan ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Ayo pergi, kita harus makan sesuatu. Mari kita coba yang terbaik bersama selama putaran kedua kompetisi yang akan berlangsung hari ini. Hanya 30 orang yang tersisa setelah ini. Setiap putaran kompetisi akan lebih menantang dari yang sebelumnya. Lil, bro, kamu tidak bisa ceroboh. Anda harus bergegas ke 10 besar." Setelah makan makanan sederhana, dan bergabung dengan Yehua, kelompok bertiga pergi sekali lagi ke Stadion Besar Aliansi. Yehua menatap Long Hao Chen dengan dalam, diam-diam mengangguk. Anak ini telah berkultivasi tanpa henti sejak dia kembali pada hari sebelumnya, jika tidak, dia tidak akan bisa melepaskan energi vital yang begitu mengesankan. Dia berharap keberuntungannya hari ini akan sebaik hari sebelumnya sehingga dia bisa bertarung lebih awal. Setelah melewati kompetisi hari pertama, jumlah ksatria yang bertanding sekali lagi akan dikurangi setengahnya. Meski jumlah orang berkurang, suasananya jelas menjadi lebih tegang. Seusai kompetisi hari sebelumnya, para talenta muda yang bertanding melihat kekejaman kompetisi ini, dan mereka semua dengan hati-hati mengamati kompetitor lainnya, calon lawan mereka di masa depan. Lagi pula, tidak ada yang bisa memprediksi seperti apa hasil loter itu. Pada hari sebelumnya, Long Hao Chen adalah orang pertama yang muncul di atas panggung, dan sebagai hasilnya, para ksatria yang berpartisipasi sangat berhati-hati terhadapnya. Long Hao Chen mengamati juga, tetapi dia hanya memperhatikan satu orang. Di ruang tunggu, Long Hao Chen memperhatikan ksatria ini. Itu adalah pemuda yang sepertinya berusia sekitar 20 tahun. Pemuda ini cukup tinggi, tingginya setidaknya 1,9 meter, dia memiliki bahu lebar dan punggung lebar, dan rambut emas pendek yang menjulur seperti jarum baja panjang. Dia memiliki penampilan yang tampan dan sangat jantan. Garis wajahnya tampak setajam pahat. Dia tidak memakai baju besi apapun, melainkan hanya memakai baju hitam. Memasuki ruang tunggu, dia langsung duduk di jok tengah baris pertama. Benar-benar sikap yang tenang. Long Hao Chen diam-diam kagum. Pemuda ini tampak seperti dia baru berusia 20 tahun, tetapi dia memberi kesan bahwa dia stabil seperti gunung. Secara khusus, penampilannya yang tabah membuat pikirannya tetap tersembunyi. Duduk tegak sempurna, dia tidak bergerak sedikit pun. Dia berdiri di sana, sama sekali tidak bergerak. "Guru, siapa orang itu?" Long Hao Chen bertanya pada Yehua di sisinya dengan suara rendah. Bab 83. Melihat pemuda itu, Yehua juga menunjukkan sikap yang terkesan, "Saya tidak mengenalinya, tapi saya yakin dia di langkah kelima." Sesuai aturan pemilihan, hanya pesaing di langkah kelima yang bisa duduk di baris pertama.
Kali ini, total ada 4 orang di langkah kelima dari kuil ksatria kita. Dia harus berada di antara mereka, karena dia datang untuk melihat pertarungan, tidak seperti 3 lainnya, meskipun petarung langkah kelima dikecualikan dari berpartisipasi dalam 2 putaran pertama. Orang ini menakutkan, sebaiknya Anda berdoa agar tidak bertemu dengannya selama kompetisi. Mendengar kata-kata gurunya, pandangan Long Hao Chen berangsur-angsur berubah, menjadi setajam pisau. Penampilannya sebelumnya lembut, dan biasanya, perubahan ini hanya terjadi saat dia memegang senjata. Tetapi pada saat ini, dirinya yang keras kepala telah terangsang. Dengan mantap dan tajam, Long Hao Chen langsung menjadi pedang tajam terhunus. "Guru, saya ingin menantangnya," kata Long Hao Chen dengan suara rendah. Ye Hua terkejut. Saat dia memikirkan tentang apa yang harus dikatakan, pemuda berpakaian hitam yang duduk ini tampaknya memperhatikan tatapan Long Hao Chen, dan perlahan berbalik. Dan pada saat dia melihat Long Hao Chen, matanya segera dipenuhi dengan keheranan. Namun, tidak diketahui apakah dia heran dengan usia Long Hao Chen atau penampilannya yang tampan. Perlahan mengangkat kepalanya, pandangan yang dalam tiba-tiba meledak, penampilannya penuh semangat juang. Long Hao Chen berdiri di sana tanpa bergerak, tetapi matanya tidak melemah sedikit pun. Tatapan kedua orang itu berpotongan, seolah membangkitkan percikan api. Sudut mulut pemuda berpakaian hitam secara bertahap menarik busur, dan saat menghadapi Long Hao Chen, dia menggerakkan bibirnya. Dia segera berbalik setelah ini. Apa yang dia katakan? Li Xin bertanya, bingung. Long Hao Chen menjawab dengan suara rendah, dia mengatakan bahwa dia menunggu tantangan saya. Menarik napas dalam-dalam, Long Hao Chen perlahan duduk. Dalam sekejap ini, dia hanya merasa bahwa makhluk paling dalam telah menyala, menjadi menyala seperti bola api. Pada dasarnya, setelah datang ke kota suci, ini adalah pertama kalinya semangat bertarungnya begitu terangsang. Kapasitas mentalnya sangat berbeda dari orang biasa, membuat persepsinya sangat bagus. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa pemuda berpakaian hitam ini sangat kuat, dia tampak lebih tangguh dari Ye Hua. Dan saat tekanan ini memenuhi hatinya, semangat juang Long Hao Chen menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Pada saat ini, suara kuat yang sama seperti hari sebelumnya dapat terdengar dari peron. Setelah hari pertama kompetisi, hanya separuh dari pesaing yang tersisa. Pada kompetisi kemarin, beberapa kompetitor tidak kalah dalam hal kemampuan bertarung, namun kalah dari diri mereka sendiri. Hati-hati, jika seseorang ceroboh di medan perang, dia tidak hanya akan kalah, tetapi juga tidak bisa bergerak maju. Oleh karena itu, saya berharap Anda dapat belajar dari kekalahan Anda. Tidak ada pecundang yang menyedihkan, dan hanya satu orang yang bisa menjadi pemenang. Kompetisi hari kedua ini masih akan menjadi kompetisi sistem gugur, seperti sebelumnya. Mulailah. Bola emas besar muncul sedikit demi sedikit di atas kubah, langsung menarik perhatian semua orang. Jumlah berubah sangat cepat karena semua pesaing menjadi tegang. Dengan cepat, 2 nomor muncul di udara. Segera, 2 ksatria muncul di medan perang, dan pertarungan dimulai lagi. Hari ini, Long Hao Chen tidak seberuntung kemarin. Setelah 3 kali seri berturut-turut, baik nomornya maupun Li Xin tidak muncul. Long Hao Chen berdiri di sana, tidak bergerak. Cahaya yang tak terlihat berkelap-kelip di tubuhnya. Duduk tidak jauh dari sana adalah Gui Wu yang dengan jijik melengkungkan bibirnya. Apa gunanya menggosok tombakmu sebelum pertempuran dimulai? Untuk bermeditasi di sini terlepas dari segalanya, dia benar-benar tidak takut secara tidak sengaja meluncurkan sihir, membuang energi spiritual internalnya. Gui Ying dengan dingin melirik putranya, aku mulai berdoa agar kamu tidak bertemu dengannya, itu akan menjadi yang terbaik. Gui Wu memprotes, ayah, bagaimana kamu bisa terkesan oleh orang lain, menenggelamkan ambisi anakmu sendiri? Kekuatannya tidak buruk, tapi dia tidak memiliki tunggangan sama sekali, aku tidak sebodoh lawannya kemarin. Wajah Gui Ying menjadi pemandangan yang jelek untuk dilihat, bakatmu tidak buruk, tapi kamu terlalu tidak sabar. Ini salahku, aku terlalu memanjakanmu ketika kamu masih muda. Tidak ada yang bisa sukses karena keberuntungan belaka. Dalam keadaan seperti itu, bahkan jika saya membiarkan Anda bermeditasi, apakah Anda akan berhasil melakukannya? Gui Wu terdiam, dan memang demikian. Suasana stadion ini cukup antusias, dan penuh tekanan juga. Bagaimana mungkin dia bisa cukup menenangkan hatinya? Namun, pemuda ini berhasil melakukannya.
Gu Ying menatap lengan Long Hao Chen. Selama pertarungan hari sebelumnya, dia dengan jelas melihat Long Hao Chen menggunakan Power Storing dan Divine Obstruction, dua skill rahasia yang hebat. Cincin warisan, anak muda ini pasti memiliki beberapa latar belakang. Dan mengingat tingkat kultivasi Yehua, dia pada dasarnya tidak dapat memiliki cincin warisan. Keterampilan seperti obstruksi ilahi adalah sesuatu yang Yehua sendiri tidak bisa gunakan. Faktanya, sejak usia muda, Long Hao Chen mampu memasuki kondisi kultivasi seperti itu, tidak hanya mengandalkan bakat bawaannya, tetapi juga pada upaya besar dan kemauannya yang lebih kuat dari orang normal. Bakat bawaan seseorang tidak begitu menakutkan, tetapi juga orang yang memiliki bakat bawaan dan ketekunan pada saat yang sama. Sederhananya, Long Hao Chen telah mengikuti instruksi ayahnya sehubungan dengan kultivasinya selama 5 tahun. Dia tidak pernah benar-benar tidur dan sebagai gantinya seluruh waktunya dikhususkan untuk kultivasi. Bisa dibilang selama 5 tahun ini, pada dasarnya dia tidak pernah benar-benar istirahat. Terlepas dari apakah itu persyaratan ayahnya atau persyaratan selanjutnya dari Yehua, guru Asura ini, dia memenuhi semuanya. Pelatihan seperti neraka ini melatih tekadnya ke tingkat yang menakjubkan. Bakat bawaannya secara bertahap dibujuk dan dimanfaatkan selama proses ini. 98, 46, masuk. Mendampingi panggilan ini, kata-kata ini ditampilkan dengan warna emas, dan pertandingan baru akan dilakukan. Li Xin terguncang, berdiri tegak, dia menarik napas dalam-dalam, dan mulai mengambil langkah besar, menuju ke depan. Hari ini, dia muncul di atas panggung lebih awal dari Long Hao Chen setelah mendengar nomor ini. Long Hao Chen yang berdiri di tempat yang sama, diam-diam berkultivasi, perlahan membuka matanya, mengakhiri meditasi singkatnya. Lawan Li Xin adalah seorang ksatria dengan tubuh yang kokoh. Begitu kompetisi, atau lebih tepatnya hari kedua kontes penyisihan dimulai kembali, tidak ada seorang pun yang menilai lawan dari penampilan luarnya. Terlepas dari kenyataan bahwa dia menghadapi seorang ksatria wanita, pesaing kokoh 46 ini sangat berhati-hati. Wasit segera mengeluarkan suara untuk memulai pertandingan, dan kedua pihak secara bersamaan memanggil tunggangan mereka. Rose Unicorn, dimanapun dia dipanggil, akan menjadi titik fokus. Bukan hanya karena dia binatang ajaib yang kuat, tapi juga karena dia makhluk yang cerdas dan cantik. Di bawah Rose Unicorn berwarna merah, wajah cantik Li Xin semakin menonjol. Melompat di atas kudanya, pedangnya mengarah ke tanah di kedua sisi. Pancaran cahaya keemasan yang kaya dipancarkan dari energi spiritual internal sucinya, saat Rose Unicorn memancarkan pancaran merah, dengan cepat menyatu dengannya. MH? Melihat Li Xin duduk di atas tunggangan Rose Unicorn-nya, Long Hao Chen menghela napas karena terkejut. Yehua menatap Long Hao Chen dengan curiga. Apa yang terjadi? Dia melihat perubahan pada muridnya. Persepsinya sangat mencengangkan, dia bisa melihat sedikit perubahan yang tidak akan pernah diketahui orang biasa. Long Hao Chen berkata dengan suara rendah, sepertinya Big SES, Rose berevolusi. Yehua terkejut, maksudmu, langkah ke-6. Long Hao Chen dengan tenang mengangguk. Dia mengungkapkan ekspresi bersemangat, fakta bahwa Rose berevolusi menjadi binatang langkah ke-6 awal menyiratkan bahwa Li Xin memiliki peluang lebih baik untuk menembus 10 besar. Yehua juga tampak terkejut. Sehari sebelumnya, setelah Long Hao Chen pergi, dia menyaksikan semua pertandingan lainnya. Dan meskipun banyak tunggangan yang berpotensi sangat kuat muncul, mereka semua adalah yang muda, tidak ada satupun binatang ajaib yang telah menembus langkah ke-6. Binatang ajaib langkah ke-6 setara dengan pembangkit tenaga manusia langkah ke-5. Bab 84. Lawan Li Xin adalah pesaing 46. Wajahnya berubah total saat melihat wajah Rose Unicorn yang sepertinya memancarkan percikan api merah. Teman binatang ajaibnya adalah Austere Frost Bear yang sangat mengesankan. Setelah dewasa, beruang embun beku yang keras akan berubah menjadi binatang ajaib dari langkah ke-6, dan itu tidak akan lama sebelum menjadi dewasa sepenuhnya. Tingginya sekitar 1,5 meter dan terlihat kecil dan lucu. Dilihat dari penampilannya, itu adalah binatang yang kira-kira berada di peringkat tengah langkah ke-4. Ca, Li Xin menjerit, tangannya memegang kedua pedangnya, sedangkan unicorn mawar di bawahnya segera menyambar seperti sambaran petir ke arah pesaing 46. 46 masih kaget, mengambil langkah besar ke depan. Perisai di tangan kirinya tertutup cahaya putih,
Holy Filter Shield. Dengan tegas dan tenang, 46 berdiri di samping austere Frostbear miliknya. Dengan ekspresi sombong di wajahnya, itu melepaskan cahaya biru dan segera mendirikan dinding es kecil di depannya. Lee Sin dengan ganas menyerang, sepasang pedangnya terangkat tinggi di langit, menyebarkan cahaya berwarna emas ke sekeliling. Melihat penampilannya saat ini, dia seperti pahlawan yang telah membuat banyak pencapaian besar dalam hidupnya. Kulit 46 langsung menjadi suram. Sinar emas menyerbu ke arahnya tanpa gangguan saat dia mengandalkan berbagai kemampuan ksatria penjaga untuk meningkatkan dirinya. Dia jelas tahu bahwa saat menghadapi Rose Unicorn, pada dasarnya dia tidak punya cara untuk menang dalam hal kecepatan. Jika dia tidak bisa memblokir serangan pertama Lee Sin, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk memenangkan pertarungan ini. 3 paku es tebal muncul dari bawah tanah, mencoba menghalangi serangan Unicorn Mawar. Pada saat inilah perbedaan besar dalam hal kemampuan antara dua binatang ajaib muncul. Kaki Rose berubah menjadi buram merah, dan menghadapi butiran duri es yang muncul dari tanah, dia melompat ke atas tanpa ragu sedikit pun. Duri es yang menonjol dari tanah ini, tanpa kecuali, dilelehkan oleh atribut api merah panas yang dilepaskan oleh tubuhnya, dan sama sekali tidak berpengaruh sama sekali. Tepat setelah 46 memusatkan semua kekuatannya untuk mencoba memblokir serangan Lee Sin berikutnya, Rose tiba-tiba membungkuk dan menyapu sayapnya. Ini, pesaing 46 benar-benar terperangah, dia tidak mengerti apa yang coba dilakukan Lee Sin. Namun, beruang es keras miliknya ini cukup pintar, dan saat sosoknya bersinar, ia segera menghindarinya, menghindar ke sisi lain sambil tidak membiarkan Lee Sin memiliki kesempatan untuk menyerang. Rose bergegas dari lokasinya yang awalnya jauh, dan lampu merah di tubuhnya terus menguat, secara bertahap mengubah energi spiritual yang dilepaskan oleh Lee Sin menjadi warna merah keemasan. Dari ruang tunggu, Long Hao Chen mengungkapkan ekspresi tersenyum tipis, sebelum menutup matanya sekali lagi, berpikir dalam hati, "Kakak, kamu sudah menjadi sangat licik. Tidak ada gunanya menonton lebih banyak pertandingan ini, saya harus melanjutkan meditasi." Mantra gabungan. Berbalik dan berlari keluar, Lee Sin menyelesaikan mantra bersamanya dengan Rose. Sebelumnya, dia mengandalkan mode yang sama untuk mengalahkan demon bilah ganda hijau tua. Tanpa ragu, mode miliknya ini adalah asetnya yang paling kuat. Terutama sekarang setelah Rose berevolusi, kekuatan mantra gabungan telah meningkat dengan selisih yang lebar. Wajah Yehua mengungkapkan senyuman langka, kapan gadis ini, Sin Er, menjadi begitu licik? Tidak hanya dia memberikan dirinya waktu untuk mempersiapkan mantra gabungan ini, dia juga menyia-nyiakan energi spiritual yang telah dihabiskan lawan untuk pertahanan habis-habisannya. Pada titik ini, tidak ada misteri untuk hasil pertandingan ini. Secepat kilat, Rose Unicorn berbalik dan terus berlari. Pesaing 46 hampir menangis, dia sudah menggunakan semua keterampilan bertahannya, dan efeknya sudah menghilang. Energi spiritualnya dikonsumsi dengan sia-sia. Meluncurkan 10 paku es, austere Frostbear menatap marah pada rekan Lee Sin, melambaikan cakar beruangnya. Sayang sekali, paku es ini tidak berpengaruh apa-apa. Mereka menguap dan menghilang saat memasuki kisaran cahaya merah emas yang dipancarkan oleh Lee Sin dan Rose Unicorn-nya. Serangan berduri, ledakan-ledakan langsung, dorong petir, duri cahaya, kemampuan ofensif paling tirani Retribution Ksatria langsung pecah, terus-menerus mengarah ke 46 satu demi satu. Di bawah mode mantra gabungan, Lee Sin sudah memiliki tingkat kultivasi langkah kelima, jadi selain atribut ganda cahaya dan api, pelanggarannya sangat luar biasa. Meskipun dalam hal kekuatan mentah, pesaing 46 ini lebih kuat dari Lee Sin, dia tidak punya cara untuk melawan sama sekali. Seorang ksatria retribusi memiliki keunggulan dalam kompetisi ini. Di bawah mode bersamanya, Lee Sin bahkan lebih dominan. Dia terus-menerus mematahkan pertahanan lawan, dan ketika sepasang pedang di tangannya mulai berbenturan dengan austere Frostbear dan 46, serangan Rose tiba-tiba berhenti. Menatap penuh rasa iri pada Rose Unicorn yang menghadapnya, 46 tanpa daya berkata, "Aku kalah, tapi yang mengalahkanku adalah tungganganmu, bukan kamu." Lee Sin mengangguk padanya, dan mengambil kembali kedua pedangnya, dia melakukan hormat ksatria sebelum berbalik. Ini adalah kasus klasik di mana tunggangan itu melakukan pertarungan. Terlepas dari apakah itu dalam hal kecepatan, kekuatan ofensif, atau kekuatan defensif, Rose Unicorn melampaui austere Frostbear sejauh ini.
Lee Sin dengan sempurna memanfaatkan keunggulan Rose untuk menghancurkan lawannya. 97-99 pertarungan selanjutnya. Saat Lee Sin baru saja meninggalkan stadion, setelah mendengar dua angka ini, jantungnya berdetak kencang, dan dia menatap keheranan Long Hao Chen di ruang tunggu. Ye Hua menunjukkan senyum jelek, dengan dingin menatap Gui Ying di dekatnya. Gui Wu dekat dengan Long Hao Chen dan Lee Sin saat check-in, jadi tanpa ragu sedikit pun, pesaing 99 seharusnya adalah dia. Gui Ying melihat ke arah Ye Hua, saat matanya menunjukkan ekspresi yang kuat, bagaimanapun caranya, tidak mungkin bagimu untuk menang dalam keadaan normal. Ingatlah untuk menggunakan benda yang kuberikan padamu. Saya pasti akan menang. Gui Wu agak sinis melihat Ye Hua dan Long Hao Chen, yang tidak jauh dari posisinya, tetapi Long Hao Chen bahkan tidak melirik ke arahnya. Long Hao Chen dan Ye Hua saling memandang, dengan Long Hao menundukkan kepalanya. Dia tidak menjanjikan apapun kepada gurunya, tetapi biarkan Ye Hua melihat semangat juang di kedua matanya. Memanggil Radiant Shield dan Light Blade dari cincin, lupakan aku jangan, Long Hao Chen menuju ke stadion dengan langkah besar, penuh tekad. Tapi Gui Wu sedikit lebih cepat darinya, masuk ke stadion lebih dulu. Mengejar bibirnya dengan erat, dia memelototi Long Hao Chen. Pertandingan sekarang bisa dimulai. Dengan perintah dari wasit, Long Hao Chen melakukan hal yang sama seperti sebelumnya seperti kabut cahaya yang mengelilingi tubuhnya, Storing Power. Gui Wu tersenyum dingin sambil dengan cepat memanggil Scarlet Shelled Earthworm. Tangan kirinya memegang perisai cerah melingkar dengan pola merah di atasnya, dan tangan kanannya memegang tombak yang dia gunakan hari itu untuk melawan si Masian. Untuk mematahkan skill Storing Power, metode terbaik adalah segera meluncurkan serangan, mencegah Storing Power, selesai. Tapi Gui Wu punya pilihan lain. Tunggangannya, Scarlet Shelled Earthworm berlari ke tempat pada jarak terjauh dari Long Hao Chen. Menyimpan kekuatan, pada kenyataannya adalah proses yang terdiri dari memampatkan energi spiritual. Setelah kompresi, energi spiritual bisa mengeluarkan kekuatan ofensif yang tangguh. Secara alami, konsumsi saat mengompresi energi spiritual sama besarnya dengan penguatan. Alasan mengapa skill ini tidak terlalu menarik adalah karena energi spiritual setelah kompresi tidak terlalu stabil, jadi bahkan jika Storing Power diselesaikan, sebuah skill harus digunakan dalam waktu 3 detik, dan jika tidak, sebelumnya energi spiritual terkompresi akan tersebar dengan cepat. Tidak hanya energi spiritual terkompresi miliknya tidak dapat digunakan, semua energi spiritual yang dikonsumsi oleh menyimpan kekuatan juga akan terbuang percuma. Seluruh stadion memiliki panjang 200 meter, dan Gui Wu mundur ke tepi stadion, meningkatkan jarak antara Long Hao Chen dan dia menjadi sekitar 130 meter. Dalam 3 detik, bisakah dia menempuh jarak 130 meter? Saya akan membiarkan Anda menyia-nyiakan daya penyimpanan Anda, menggunakan energi spiritual Anda untuk apa-apa, pikir Gui Wu. Senyum dingin samar-samar terlihat di bibir Gui Wu, yang berdiri di belakang, memegang perisai melingkar di tangan kirinya dan tombak di tangan kanannya. Perlahan mengangkat mereka, baik perisai dan tombak itu mengambil dan mengirimkan cahaya keemasan dalam jumlah besar. Armor di tubuhnya juga mengeluarkan kilau terang yang intens. Dia hanya berdiri di tempat itu, dengan tenang menunggu lawannya. Dalam keadaan seperti ini, tujuan jelas Long Hao Chen adalah segera meluncurkan serangan menggunakan energi terkompresi. Namun, apa yang sebenarnya dia lakukan bertentangan dengan semua harapan.